baru 2 hari ini tadi ya. Oh enggak udah lama. Udah lama gitu. Dari bawah ini jelas Pak. Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama PKS Channel Otomotif guys. Malam-malam nih kita lagi ngerjain Alphard ANH20 tahun 2013 dengan mesin 2ZFE guys. Wah, untuk kerjaan kali ini kita lagi mau perbaikan ya, trouble suara mesin kasar. Jadi gejala suara mesin kasarnya seperti di awal tadi, bunyinya kasar banget ya, bunyinya ngek gitu. Nah, indikasi ini dari balancer shaftnya guys, masalahnya nih. Kemungkinan hancur balancer shaftnya, tapi buat mastiin gimana kondisi balancer shaftnya, kita turunin dulu balancer shaftnya ya. Ini lagi diproses nih guys, sama tim PKS kita lagi turunin balancer shaft. Nah, untuk kilometer kendaraan kita lihat dulu ini berapa nih ya. Karena usia balancer shaft itu apabila kilometer udah di atas 80.000 dan usia kendaraan di atas 5 tahun guys. Ya, kilometer 119.000 guys. Jadi kalau memang dari awal belum pernah ada penggantian balancer shaft dengan kilometer 119.000, itu indikasi balancer shaftnya udah aus dan bermasalah guys. Permasalahan balancer itu oblak atau hancur. Jadi kita lihat setelah balancer shaft turun, kalau kita lihat dari silen di starter oli mesin ini masih bawaan ya. Bisa. Jangan didong ke ganti obeng. Wow, udah mampet bang. Mampet. Itu tuh. Masuk trainer. Nih tuh. Beuh. Mana itu ya? Yang bikin kasar karena mampet tadi ya. Mampet oli nggak naik ya, tapi indikator oli nggak nyala tadi ya. Beuh, ini guys, hancurannya nih. Ini kalau dibiarin oli nggak naik bisa ngejim nggak Pak? Iya. Iya, ngejim harus turun mesin. Ini bisa dibuka nggak ya? Ini udah ada ini. Dan sulok ya, matanya dari sulok. Iya, dibatu-batuin aja kali ini ya. Iya, ini usia Pak, usia dari part balancer sih. Ya udah terakhir nih. Ini pakai majun. Panas kan? Mana sih majunya?
tapi jangan ditutupin. Mana? Mundur dulu. Ini gue pegang balancer nih. Anjir. Udah gak usah pakai maju dah. Gini yuk. Bisa. Pas. Orang lu rontok. Buset. Buset. Oke guys, nih balancer shaftnya udah turun nih. Kita lihat kondisinya, ternyata udah hancur karena tadi kita pas turunin panci oli udah kelihatan hancurannya ada di panci oli guys. Nih lihat, gear karbonnya ini hancur nih tuh. Udah parah ini mah. Nah ini mobilnya ini indikator olinya sih nggak nyala ya, mungkin belum ya. Tapi kalau lama kelamaan serpihannya ini nyumbat di strainer, nanti oli mesin gak naik, barulah indikator oli mesin nyala. Terus efeknya kalau emang oli nggak naik ke atas, nggak ada pelumasan, itu bisa bikin mesin ngejim ya. Kalau udah ngejim itu otomatis harus turun mesin karena banyak part yang aus di bagian atas mesinnya, terutama metal-metal seperti metal crankshaft itu biasanya kena efek kalau oli nggak naik, gosong biasanya. Ini parah banget guys, gear karbonnya nih tuh. Tinggal sisa dudukannya doang tuh. Coba kita buka ya, kita ambil tuh. Di rumahnya banyak bener tuh karbon dari gear balancer shaft. Apa itu bang? Ada lagi di situ. Udah dibuangin. Bisa begini bang? Bisa. Kenapa nih? Dibiarin oblak ya. Jadi kalau oblak dibiarin kayak gini efeknya. Kayak gini efeknya. Tuh silen bawaan kan ya? Iya. Belum pernah ada pembongkaran. Kilometer 119.000. Nah kalau bersama PKS nih, penggantian balancer shaft udah paket kita guys. Jadi oli mesin, oli filter, silen, berikut part balancer, 2 gear ya. Jadi kita melayani penggantian balancer shaft guys. Untuk area Jabodetabek tinggal hubungi aja ke nomor di deskripsi. Oke, ini lanjut kita lihat kondisi metalnya nih. Metalnya aman sih bang. Yang di atas aman gak bang? Aman ya. Metal bang. Oke, kita bersihin dulu housing balancer, crankcase dan panci oli ini lagi dikerokin. Jadi kita ganti silennya pakai silen hitam. Silen lu dong bang. Miris sekali nih guys. Oke guys, nih jadi kalau balancer shaft hancur, nih pas kita buka strainernya, nih lihat nih kayak gini nih guys. Karbon semua nih, full karbon nih. Tuh. Nah ini nih yang bikin nyumbat oli. Jadi olinya nggak naik tuh karena strainer di panci oli itu tersumbat serpihan balancer nih kayak gini nih kan. Jadi oli nggak bisa naik ke atas karena ketutup sama karbon serpihan balancer nih itu. Parah bener. Tapi ini belum sampai indikator oli nyala sih. Tapi nggak lama lagi kalau emang dibiarin terus bisa bikin mesin ngejim. Nah kalau ini patahan dari pengunci balancer guys, pin. Nah ini, ntar dulu bentar bang. Ya, jadi efeknya fatal guys kalau balancer oblak terus dibiarin sampai hancur kayak gini nih tuh. Gitu. Nah jadi gini guys, suara mesin kasar banget tuh pas di awal ya. Ini akibat balancer shaft hancur. Itu kenapa suara mesinnya bisa kasar. Ini kita dengar penjelasannya dari Bang Panji, ahli balancer. Nyuci apaan? Nih gimana bang? Tadi kan lu jelasin tuh kenapa suaranya bisa kasar, reng gitu bunyinya. Jadi ya, jangan dikit. ini hancur, posisinya diam.
Ya. Tapi yang ini tetap muter nih, tuh ada bekasnya. Oh iya iya iya. Mana tuh? Jadi bunyi stek. Ya jadi pas ini kan balancer bersinggungan sama crankshaft ya. Oh tapi kan nggak muter bang, ininya nggak singgungan sama crankshaft. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Ya ininya muter. Ininya muter. Iya, gearnya Oh. diem. Iya benar. Balik. Balik tadi penjelasannya kebalik. Ini kan singgungan sama gear crankshaft nih. Ini muter terus tapi karena gearnya hancur. Jadi yang muter cuma ini doang nih. Balancernya diem ya. Jadi gesek gini bunyi srek. Srek. Nah, jadi gitu. Terus selain itu ini oblak juga kalau dioblakin tuh. Iya nggak sih, Bang? Nah, kan oblak kan. Tuh, itu karena pin-pin pengunci balancer yang kayak gini nih. Nih, itu udah patah guys di sini. Bagian dalam tuh. Jadi oblak juga. Dan karena dibiarin jadi gearnya hancur. Ya, gitu jadi guys. Kayak di swalayan save puluhan juta gitu. Save puluhan juta karena bisa terselamatkan gitu. Mudah-mudahan. Iyalah. Kita selamatkan mesinnya, nggak sampai turun mesin. Karena kita langsung eksekusi ke part yang bikin turun mesin. Itu balancer shaft yang bisa nyumbat strainer, terus oli yang nggak naik ke atas, mesin ngejim dan otomatis turun mesin guys. Nih full karbon nih. Oke, kita bersihin dulu strainer, housing, karter oli mesin sama crankcase. Nah itu part baru nanti kita pasang tuh guys. Oke. Oke guys, kita pasang balancer baru ya. Kita lihat part barunya. Visual aman. Nah di sini juga penguncinya lengkap ya. Oke. Ya, kita pasin dulu titiknya sama titik ketemuin. Set. Nah, kita masukin ke housing balancer. Oke, tinggal diputar. Set. Ya, ini posisi top balancer guys. Titik di atas, garis di samping. Bandulnya ada di bawah guys. Nah, oke. Sip. Oke, tinggal kita pasang ke crankcase guys. Yuk. Nah, oke guys, balancer shaftnya udah naik nih. Lagi di momennya berapa bang? 8 baut. Iya 8 baut 220 kgf ditambah 90 derajat. Lagi tenaga. Nih. Iya. Oke. Udah 220 ditambah 90 derajat guys. Bu 118. Scanner bang? Scanner? Nur? Iya. Mana? Udah makan pada hal-hal. Ayo.
Depan lagi ntar. 1 2 3. Nah, oke guys, kita lagi nyilen nih. Nyilen karter sebelum dinaikin. Sebelum kita pasang karter, kita silen dulu karternya nih pakai silen hitam. Tebelin aja, jangan sayang-sayang. Oke, yuk starter. Halus ya, jauh berbeda dengan sebelum kita ganti balancer guys. Ini bunyinya udah halus sekarang nih, nggak kasar kayak awal tadi. Halus ya, Pak? Tadi awal kata langsung bunyi kan ya. Iya. Bukan, tadi apa tuh? Innova Diesel. Sekarang jadi Alphard lagi. Oke, kita coba dengerin dari samping, guys. Halus sekarang nih, nggak kayak tadi, guys. Tadi bunyinya sreng, kasar banget. Padahal belum masuk D atau R. Tapi kasar banget. Aman bang. Awalnya tadi padahal belum masuk D atau R kan. Udah kasar banget langsung kan. RPM masih idle up. Kilometer 119.000. Oke, siap, mantap. Sembuh nih guys, kita tinggal rapihin cover samping, pasang ban, momen mur roda. Oke. Oke guys, sekarang suara mesinnya udah jauh lebih halus ya guys. Ya, jadi ini masih terselamatkan ya, karena begitu hancur serpihannya udah mulai nyumbat di strainer, kita langsung ganti balancer shaftnya, kita bersihin serpihan-serpihannya, karena kalau terus dibiarin bisa bikin mesinnya ngejim nih, karena olinya mampet di bagian strainer itu kesumbat serpihan balancer ya, jadi oli bisa nggak naik, otomatis nggak ada pelumasan di mesin nih, nanti indikator oli nyala terus mesin ngejim. Nah, ngejimnya itu karena metal di crankshaft itu nggak dapet pelumasan oli ya, akhirnya dia panas gosong, akhirnya ngunci lah di situ, ngejim. Tiba-tiba mesin mati, dan kalau udah kayak gitu harus turun mesin guys. Ini saya coba dengerin pakai soundscope. Hancur. Aman. Oke guys, sekarang suara mesin jauh lebih halus. Jadi memang penyebab suara kasar di awal tadi itu adalah balancer shaft yang udah hancur, serpihannya nyumbat ke strainer, gear balancer hancur, jadi dia udah nggak bertautan antara crankshaft dan balancer ya, karena gear karbonnya itu udah hancur, jadi nggak ada, istilahnya nggak ada penghubung ya, nggak terhubung, jadi putarannya
ngelos gitu guys, makanya bunyi sreng kasar banget ya. Oke, jadi seperti itu untuk video kita kali ini mengenai penggantian balancer shaft di mobil Alphard ya, ANH20 dengan mesin 2Z. Jadi apabila ada request service penggantian balancer shaft, penggantian GR, bisa hubungi nomor kita di deskripsi guys. Jadi kesimpulannya, mesin masih terselamatkan ya, save puluhan juta guys, karena kalau udah turun mesin bisa habis puluhan juta. Ini alhamdulillah masih terselamatkan dengan kita langsung ganti balancer shaft. Jadi sekarang aliran olinya udah normal lagi, putaran crankshaft ke balancer udah normal lagi, udah terhubung. Jadi otomatis pengendaraan pun bisa jadi lebih maksimal ya guys. Oke, jadi seperti itu. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video menarik dan informatif lainnya ya. Untuk penggantian balancer shaft silahkan hubungi nomor kita di deskripsi ya. Oke, terima kasih guys.